Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kaisang Pangarep dan Felicia Tissue sudah saya bacakan kemarin. Dan kini saatnya kita membacakan kartu untuk Kaisang Pangarep dan Nadia Arifta. Oke, siapa di sini tim Nadia? Siapa yang kemarin tim Feli? Ini kayaknya publik terbelah jadi dua. Dan kayaknya semudah kayak publik ini melihat simbol-simbol visual saja. Yang dia terus kemudian melihat wajahnya ini oriental, akhirnya yang ya punya keturunan Chinese ini mendukungnya si Feli. Terus kalau yang ternyata orang-orang yang kebanyakan ini berhijab mendukungnya, itu kalau paling gampang. Tapi terus kemudian ada orang-orang memiliki kenangan masa lalu pernah ditikung, terus kemudian mendukungnya si Feli. Ada orang-orang yang merasa kalau pernikahan itu harusnya seagama, sesuku dan sebagainya, langsung larinya ke si Nadia. Tapi udah, kita lupakan itu dulu, karena kartu saya nggak melihat itu tadi. Manusia semuanya sama. Dan kita lihat bahwa ini juga nggak bisa dijadikan satu tolok ukur, mengingat gak banyak yang sadar kalau masnya si Kaisang, Gibran, ini menikah dengan seorang wanita yang tadinya seorang Katolik. Dia berpindah agama dan sekarang menjadi istri hingga saat ini. Nah, kita langsung akan lihat kira-kira kartu yang akan didapatkan oleh Kaisang dan Nadia ini akan seperti apa, dan ini akan menguak banyak hal yang selama ini dinanti-nantikan oleh orang-orang. Terutama kartu saya ini akan membuka yang selama ini nggak pernah speak up. Nah, ini akan membawa ke banyak kemungkinan, dan biasanya kemungkinan itu pasti akan nyerempet dengan kenyataan yang ada. We'll see. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kartu The Sun. Sebelum mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika kalian mau konsultasi silahkan hubungi nomor di bawah ini. The Sun ini menunjukkan kalau hubungan sih ada, pacaran enggak. Saya juga nggak bilang kalau mereka ini pacaran. Saya bilang ada satu perjanjian, if you know what I mean. Jadi sepertinya hubungan ini ada, and that's why Kaisang sekarang itu nggak mau speak up. Dan gak mau speak up-nya bukan karena melindungi Nadia, bukan, tapi ya karena itu permasalahan pribadi. Masih tetap di teori yang jangan-jangan itu dari Nadia, karena dia adalah ya karyawannya Kaisang juga, kayak dikasih tahu, kowe etok dadi pacarku yo, ben ko si Feli sebel karo aku. Mungkin loh ya, saya nggak menuduh, karena kartu saya mengindikasikan itu tadi. Tapi kalau sebenarnya memang ini tadi terjadi, itu tadi dia mencoba untuk diam, dan dengan diam ini dia kayak menunggu nih ombak ini mengarah kemana. Dan kalau ombak masih mengarah ke arah yang dia inginkan, dia pasti nggak akan perlu ngomong di situ. Dan ya secara etika ya fine aja, karena ini hubungan pribadi, ini bukan pernikahan, nggak ada ikatan hukum, agama dan apapun di situ. Kalaupun yang sifatnya tadi itu kesepakatan, sama seperti pekerjaan, kalau nggak ada kontrak, nggak ada hitam di atas putih, ya sudah, ini lewat gentleman agreement. Tapi kan apakah terus kemudian ini menjadikan Kaisang tidak gentleman? Kita kan belum lihat agreementnya apa. Tapi kembali di sini, akhirnya bola liar ini bergulir dan semua orang kemudian taking sides. Ada yang berpihak itu tadi tim Nadia, ada tim Feli, kayak film drakor startup. Kalian harus nonton. Dan kalau saya lihat di sini memang jelas ada hubungan antara dua orang ini tadi. Pacaran enggak, tapi kalau ya ada hati, mungkin dikit-dikit lah ada di situ. Karena dituliskan di situ kalau dari profesional jadi personal. Tapi personal kan bisa macam-macam, ya kan? Ini yang saya lihat. Dan terus kemudian kalau orang bertanya di sini, jadi sebenarnya Nadia ini gimana sih? Ya Nadia ini pasti punya perasaan sih sama Kaisang, dan ini semua dimulai dari Nadia. Berarti pelakor dong? Enggak juga, kan belum kewong gitu loh. Jadi enggak ada namanya pelakoran. Ini sesuatu, kalau saya bilang kompetisi yang memang ya murni gitu. Kaisangnya udah putus, kalau kemudian memang jadian, tapi apakah jadian atau enggak kita belum tahu. Tapi yang saya lihat di sini, Nadia itu sebenarnya menyukai sudah lama, tapi ya dia tahu diri lah. Anak presiden, pengusaha sukses bareng sama the crazy rich. Terus kemudian dia cuman orang dari Lombok pergi ke daerah kuliah, dan katanya kuliahnya juga belum lulus ya. Terus akhirnya bekerja dan sebagainya. Dia itu mewakili banyak kaum menengah di Indonesia yang memang menjalani hidup seperti itu. Seperti saya juga. Jadi kalau saya pikir ya terang aja, kita
nggak akan berani lah seperti itu menyimpan perasaan ini di dalam hati. Nah, saat terus kemudian mendapatkan sinyal, mungkin ini ada kesempatan yang diberikan oleh Kaisang sehingga ya perasaan ini tadi akan muncul dan terus terjadi satu kesepakatan yang kita nggak tahu itu apa. Nah, kalau itu terus kemudian diunggah, kan kita tetap nggak tahu. Siapa tahu ini adalah sebuah tindakan untuk itu tadi, testing the water. Seperti saat kalau di politik Pak Muldoko terus kemudian mengiyakan saat didapuk menjadi ketua umum Partai Demokrat di KLB yang disebut sebagai KLB abal-abal oleh Partai Demokrat versi Pak SBY dan Mas AHY. Tapi kita nggak ngomongin itu. Yang saya lihat ini lebih ke sini. Jadi kalau saya lihat Nadia ini lebih ke ya aku ki sopo. Oh enggak, bahasa Lombok saya nggak bisa. Tapi ya intinya adalah dia tahu lokasinya ini, tempatnya dia ini di mana, dan dia ini nggak berani untuk berharap seorang anak presiden akan menyukai dia. Tapi terus kemudian terjadi satu huru-hara ini tadi, sehingga kayaknya ada satu hal yang membuat mereka berdua ini semakin dekat. Dan ini tadi terjadilah apa yang saat ini terjadi, bahwa Kaisang ini benar sudah pernah mencoba untuk memutuskan hubungan ini, tapi ditahan kayaknya dari pihak si Feli ini tadi. Ini terlihat dari kartu the Seven of Wands, bahwa ada satu hal yang ingin dipertahankan dari satu pihak agar ini nggak terjadi. Jadi Kaisang sepertinya sudah sampai di titik dia harus mengatakan itu, dan terus kemudian nggak dikasih pergi gitu loh. Kaisang pun kayaknya di dalam hati seperti ramalan saya sebelumnya, masih menyimpan perasaan terhadap Feli. 5 tahun itu lama, nggak akan semudah itu. Kaisang manusia biasa, dia bukan seorang yang berdarah dingin yang bisa melupakan ini semua dengan mudah. Jadi kalau saya lihat di sini memang ada satu upaya untuk menahan. Nah, Kaisang sendiri melihat ini nggak bisa diselamatkan lagi. Ini sesuatu yang sudah, kalau ini dibiarkan ini akan, nggak dibilang ini jelek, tapi kalau dikumpulin dihitung semuanya akan lebih banyak potensi mengarah ke sesuatu yang tidak bisa dikendalikan daripada sesuatu yang dia bisa prediksikan. Dan dia harus mengingat bahwa dia bukan hanya sebagai Kaisang Pangarep, dia adalah putra ketiga dari Pak Joko Widodo dan Bu Iriana. Jadi kalau menurut saya sih ini adalah satu hal yang menurut dia paling bijak, dan akhirnya dia mencoba ini. Dan kalau dia bilang sudah memutuskan tapi nggak dikasih, nah wajar dong kalau saya menganggap jangan-jangan Nadia ini memang dibayar secara profesional untuk pura-pura jadi personal padahal tetap profesional. Nah, kalian setuju atau enggak? Ini teori Denny Darko. Tapi ya mohon ampun loh Mas Kaisang, kalau ternyata beneran saya nggak dapat informasi yang saya lihat dari kartu ini. Nah, balik lagi di sini, yang kalau saya lihat setelah itu tadi, apakah sekarang Nadia ini sudah mendapatkan restu dari ini tadi, the President of the Republic of Indonesia? Udah atau belum sih? Saya pikir sih belum. Karena ya kayaknya bahkan memang belum dibawa ketemu dan dikenalkan, Pak menikah niki calon dalam. Nah, belum itu sepertinya. Belum ada obrolan ini tadi. Yang saya lihat ini masih kayak ya TTM lah, teman tapi mengerjakan sesuatu yang kalau saya lihat artinya ya kalau kita ngomongin lamaran sama pernikahan kayaknya jauh panggang dari asap gitu loh. Jadi kayaknya belum itu tadi, apalagi kalau harus menandingi 5 tahun ini tadi, kayaknya orang selalu berharap ingin ada drama yang intensitasnya tinggi, habis begini langsung nikah dan sebagainya. Nggak akan terjadi karena banyak yang harus dijaga. Dan karena itu nanti saya punya satu konklusi sendiri di belakang, makanya nonton jangan dicepet-cepetin. Jangan percaya komen yang di bawah ini, ada di bagian ini semuanya penting. Oke. Yang saya juga lihat di sini adalah saat itu semua diputuskan, dilihat dari Daryl Shiu yang dia ngomong. Daryl Shiu itu kakaknya si Felicia, dan Felicia juga nama hasilnya Felicia Shiu, cuman ya jadi tisu gara-gara teddy bearnya dia yang nemenin dia saat tidur, dicurhatin dan diceritain cerita indah. Tapi ya nonton aja videonya si Daryl ini tadi, yang kalau saya pikir Feli ini udah setahap lagi, itu sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya melihat itu dia kayaknya sudah dikit lagi itu berpindah keyakinan dan siap untuk menemani Mas Kaisang sampai akhir hayat, till death do us part, for better or worse. Tapi ya ternyata terjadi sesuatu yang ini kalau saya bilang ini prahara dan huru-haranya bukan dari mereka berdua, tapi dari sesuatu di luar itu dan sangat dekat. Saya nggak mau ngomong, tapi kalau saya pikir di sini ini adalah satu hal yang amat sayang banget. Nah,
Kalau sudah seperti ini mungkin kalian punya pengalaman yang sama, udah hampir banget terus ternyata nggak jadi dan sebagainya. Coba tulis di bawah ini, siapa tahu teman-teman yang sama bisa mengambil satu nilai atau pengalaman yang akan ya bisa diambil nilai positifnya. Dan kalau saya lihat lagi di sini, saat ini terjadi, and then Kaisang itu pusing, bingung, udah mau minta pamit tapi nggak dikasih. Nah, ternyata Nadia itu ada terus di situ. Jadi Nadia ini kebetulan memang setiap saat ada di situ. Apalagi kalau Bu Meli ini bilang bahwa kembalikan STNK dan mobil anakku, berarti memang dia difasilitasi untuk mendampingi si Kaisang. Ini mungkin kalau orang lihat mirip sama Pak Basuki Cahayapurnama dan Bribda Puput kali ya. Tapi ya ini tadi loh, ajudannya nih kayaknya si ini tadi, siapa namanya, Nadia ini tadi. Dan saat itu terjadi, terus kemudian terjadilah sesuatu yang kalau saya bilang ya, Kaisang ini udah bingung jalan keluarnya apa. Akhirnya dia menganggap kalau jalan keluarnya ya Nadia ini tadi. Nah, kita belum mendapat satu press release dari Kaisang dan Nadia, tapi sepertinya memang ini adalah satu hal yang kejadiannya itu tidak mungkin kebetulan. Dan ini kayak yang ya udah, ini kalau dikasih ini mungkin akan selesai. Kayak equation. Jadi kalau seandainya kita ketemu ada satu variabel nggak ketemu ini tadi, ya kita harus gantikan ini dengan konstanta yang ada agar ini terjadi sama dengan dan keluar resultnya. Itu yang saya lihat di sini. Dan kalau kita ngomongin Nadia, kembali lagi karena ini bukan kartunya Feli. Bibit bebet bobotnya kalau sama Feli, yuk aduh mas, jauh. Karena ya balik lagi loh ya, kita hidup dan saya lihat ini bukan filosofis, tetapi kita lihat secara objektif bahwa kita pasti akan melihat ini semua. Karena apa? Mas Kaisang Pangarep ini bukan hanya bos sang pisang, bukan hanya seseorang pengusaha dari Solo yang memang dia berdiri sendiri, tapi dia ini adalah anak presiden yang sudah 1,5 periode menjalankan tugasnya. Jadi melekat pada dirinya. Itu banyak hal yang diharapkan oleh 268 juta penduduk Indonesia. Nah, yang saya lihat di sini, kalau kita ngomongin bibit bebet bobot, ya Nadia ini jauh. Dan kalau saya lihat dari sini, kayaknya memang akan ya jodohnya nih kok yo abot gitu loh. Jadi kayak berat. Kalau saya bilang ini bukannya nggak ada jodoh, kalaupun ada tuh kayak wah berat lah. Ini benar-benar harus di adjust gitu loh. Kalau wajah harus di make up. Kalau seandainya bukan wajahnya Nadia ya, maksud saya tuh kalau misalkan kita punya wajah itu harus dipasang filter, harus diupayakan gitu. Harus benar-benar kayak ini tuh statusnya ini benar-benar harus disamain gitu. Karena melihat Kaisang ini adalah itu tadi. Dia ini adalah putra presiden. Nah kalau ternyata ini terus kemudian kejadian di sini, walaupun Mas Darko nih apa-apaan sih kan, ya untuk kalian semua yang suka nonton sinetron-sinetron di layar kaca, sesuatu yang dari kaya sama miskin banget dan sebagainya, itu hanya terjadi di sinetron. Oke, kalaupun ada di dunia nyata bisa, tapi ya itu tadi loh, harus diupayakan, harus benar-benar kayak harus usaha. Dan kalau tanpa usaha, saya pikir nanti yang muncul itu sesuatu yang nggak kita inginkan. Dan yang diinginkan adalah mereka berdua ini nggak bareng. Saya lihat. Sehingga kalau saya lihat di sini dari ini tadi, kalau saya lihat jodoh, ya semua orang bisa berjodoh. Saya sama Nadia dan saya sama Feli pun saya bisa berjodoh juga gitu loh. Nggak bisa nih daerah saya. Tapi kalaupun saya masih bujang, saya bisa berjodoh sama siapapun. Kalau diupayakan, dan jodoh selalu akan melihat asal kita dari mana. Itu nggak mungkin nggak seperti itu. Dan ini semua akan memudahkan ini tadi. Jadi kalau saya pikir sih kalau jodoh ya lebih jodoh sama si Feli. Tapi Nadia ini memang sesuatu yang kayak ya, pas jalan keluar ada dia di situ. Ini kayak serba salah, tapi ya cinta lokasi kadang-kadang seperti itu. Tapi apakah ada cinta di antara mereka? Saya sih masih ragu. Dan kita perlu melihat lebih seksama lagi. Kalau ini diartikan langsung secara cinta, kenapa kok belum dibawa ke orang tua? Karena masih baru lah, kalau memang baru, tapi ini terlalu cepat kejadiannya. Dan kita semua bertanya-tanya, apakah mungkin juga jangan-jangan jalan keluarnya ini adalah ya itu tadi. Karena dia jalan keluar, ya udah dijadiin aja sekalian. Tapi kalau memang itu terjadi, berarti sebenarnya cintanya bukan karena cinta. Cinta karena cinta. Jangan kau tanya kenapa atau mengapa. Nah, tapi yang saya lihat di sini, ya kalau ini memang yang terjadi, sayang banget Mas Kaisang. Karena ya cinta yang seharusnya itu ketemunya mungkin gak dengan seperti ini, terlalu drama. Dan kalau ini terjadi,
banyak yang harus di-adjust, diatur-atur, dipaskan dan sebagainya. Sehingga saya katakan, Denny Darko di sini bersabda, tidak ada pernikahan atau lamaran dalam 1 tahun ke depan. Kecuali Mas Kaisang memang benar-benar berusaha banget. Dan usahanya ini kayaknya mungkin kayak harus menentang titah bapaknya. Karena kalau sampai ini terjadi, wah, abot Mas. Jadi kalau saya pikir ini harus dilakukan dengan bijaksana. Kalau memang hati sudah terbawa, ya ini harus lebih bijaksana lagi. Tapi kalau ternyata ini memang tidak, dan siapa tahu masih dengan teori Denny Darko tadi, jangan-jangan Nadia ini adalah kunci keluarnya Kaisang dari Feli. Dan setelah ini selesai, ya mereka sebenarnya nggak akan pernah ada apa-apa. Mereka sudah bersahabat, kayak kakak dan adik dan sebagainya, nggak akan mungkin bersama. Dan Kaisang mungkin akan dipertemukan dengan wanita lain yang secara bibit, bebek, dan bobot akan lebih sesuai. Tapi apapun itu di dunia seperti sekarang ini, segala sesuatu itu mungkin. Dan kadang-kadang orang-orang selalu menyukai sesuatu yang sifatnya itu fairy tale atau Cinderella stories. Tapi ya, kembali lagi, nevertheless, kita nggak mau ngebahas masalah itu tadi. Harapan kita adalah apapun yang kita inginkan, walaupun semau style apapun, sebenarnya itu mungkin untuk dilakukan. Yang penting kita berusaha, berdoa, dan kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu kita kembalikan kepada Sang Kuasa. Tapi sebelum itu terjadi, silakan telepon saya, tanya kepada saya jika kalian diselingkuhi pacar atau suami nggak pulang-pulang terus kayaknya kok punya wanita idaman lain, atau pacaran sekian lama tapi ternyata nggak nyambung-nyambung, atau masalah bisnis atau apapun, silahkan tanya, ayo kita ngobrol. Tapi saya bukan Mbah Darko, saya bukan Ki Denny atau siapa, saya nggak akan menerawang, tapi saya bacakan kartu saya seperti saya tadi membaca Kaisang, Feli, dan Nadia. Dan mungkin kartu saya memiliki jawaban yang kamu inginkan selama ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan